Wa amma idza jara al-imam wa zalama, ketika seorang penguasa itu zalim, ketika seorang penguasa itu menjadi penguasa yang membuat Allah itu murka dengan segala keburukan dan kedzalimannya, fa innahu bi asyadil manazili wa aswa'il ahwali, maka sesungguhnya penguasa yang zalim itu berada di tempat yang paling buruk, keadaan yang paling buruk. Jadi pemimpin itu ketika adil dia berada di posisi yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Sebaliknya ketika mereka itu berbuat zalim, maka seorang penguasa yang zalim itu berada di tempat yang paling hina, bi asyadil manazil, tempat yang paling buruk, paling hina, wa aswa'il ahwali, dan keadaan yang paling hina, tempat yang paling buruk dan keadaan yang paling hina. Ini seorang penguasa. Jadi silahkan milih. Seorang penguasa itu bisa memilih kok. Pilihan ada di tangan mereka. Mau zalim atau mau adil. Kalau adil maka derajatnya tinggi di sisi Allah, bahkan termasuk seseorang yang diagung-agungkan oleh Allah, bahkan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan naungan dari Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika penguasa itu berbuat zalim, ketika penguasa itu kok buruk, maka dia berada di tempat yang paling buruk dan keadaan yang paling hina. Walaupun secara zahir si pemimpin ini mungkin rumahnya mewah, mobilnya mewah, pakaiannya mewah, bahkan kehidupannya serba mewah, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia berada di tempat yang paling buruk dan keadaan yang paling hina. Walaupun kemana-mana dikawal orang, kemana-mana dikawal, kemana-mana dihormati orang, bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang mungkin mencium tangannya, tapi tetap penguasa yang zalim di sisi Allah dia berada di tempat yang paling buruk dan keadaan yang paling hina. Jadi kalau ingin melihat siapa pemimpin-pemimpin yang paling hina, bukan pemimpin-pemimpin yang mungkin mereka itu kelihatannya hina, tapi yang menilai itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang hina adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak bersikap adil kepada seluruh masyarakatnya. Wa alaihi yatada'aful iqabu wal adab bi'adadi man dhalamahum min khalqillah. Na'udzubillah. Dikatakan oleh Imam Haddad, pemimpin yang zalim mereka itu mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu mutadha'af. Siksaannya itu berlipat-lipat. Bayangkan ketika kita ini diiqab, disiksa, dihukum oleh Allah dengan hukuman yang mana sekecil apapun itu hukuman, kalau dari Allah itu sudah luar biasa. Seorang pemimpin yang zalim, maka mereka itu mendapatkan siksaan, mendapatkan dosa dari Allah itu berlipat-lipat. Dosanya berlipat-lipat, siksaannya berlipat-lipat, sesuai dengan kadar atau jumlah orang yang dia zalimi. Penduduk misalkan Indonesia berapa? Anggap aja 250 juta misalkan. Bayangkan kalau seorang presiden ini zalim, kemudian dia menzalimi enggak semua dari 250, anggap aja 50 juta yang terdolimi. Bisa kita bayangkan satu orang didolimi dosanya udah besar, apalagi sampai 50 juta orang terdolimi. Di bawahnya presiden, gubernur, satu provinsi berapa ratus orang, berapa ratus ribu orang, atau berupa juta orang, berapa juta orang. Anggap aja 1 juta yang terdolimi, ini manusia. Satu orang terdolimi sudah bahaya, apalagi 1 juta orang. Turunnya lagi bupati, berapa Kabupaten Tabalong penduduknya? Ini misalkan satu kabupaten berapa ratus ribu orang.
Kalau misalkan 1000 orang aja terdolimi, 1000 orang terdolimi, bisa kita hitung. Satu orang terdolimi ini sudah luar biasa ini dosanya, apalagi sampai 1000 orang. Turun lagi camat, turun lagi pembekal. Ya Allah, pembekal satu kampung mungkin berapa orang? 3000, 4000, 5000 orang. Kalau sampai dari 5000 orang ini 100 orang aja terdolimi, maka dosanya si pemimpin, pembekal maupun camat maupun gubernur maupun presiden itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah sesuai orang yang terdolimi dari masyarakatnya. Semoga Allah jauhkan kita dari pemimpin yang zalim, dan semoga pemimpin kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang adil. Kasihan. Jadi seorang pemimpin yang zalim itu kasihan. Semakin banyak masyarakat yang terdolimi, maka semakin besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dosa, tapi pastinya siksaan. Ya, di dunia akan Allah tampakkan. Siksaan Allah untuk orang-orang yang berbuat zalim itu di dunia sudah Allah tampakkan. Jadi kalau orang itu berbuat zalim di dunia itu sudah Allah tampakkan siksaannya. Apalagi nanti di akhirat, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik.